Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syari Izilfa Zaidin, NIM 059. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi tidak termasuk konsumsi, karena barang dan jasa itu tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Barang dan jasa dalam proses produksi ini digunakan untuk memproduksi barang lain. Tindakan konsumsi dilakukan setiap hari oleh siapapun. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran dalam arti terpenuhi berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan pokok maupun sekunder, barang mewah maupun kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Tingkat konsumsi memberikan gambaran tingkat kemakmuran seseorang atau masyarakat. Adapun pengertian kemakmuran di sini adalah semakin tinggi tingkat konsumsi seseorang untuk semakin makmur. Sebaliknya, semakin rendah tingkat konsumsi seseorang berarti semakin miskin. Konsumsi secara umum diartikan sebagai penggunaan barang dan jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Untuk dapat mengkonsumsi, seseorang harus mempunyai pendapatan. Besar kecilnya pendapatan seseorang sangat menentukan tingkat konsumsinya. Berdasarkan teori Keynes, bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini, di mana pendapatan disposable adalah pendapatan yang tersisa setelah pembayaran pajak. Jika pendapatan disposable tinggi, maka konsumsi juga baik. Hanya saja peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan disposable. Selanjutnya, menurut Keynes, mengatakan bahwa pengeluaran seseorang untuk konsumsi dan tabungan dipengaruhi oleh pendapatannya. Semakin besar pendapatannya, seseorang akan semakin banyak tingkatan konsumsinya pula, dan tingkat tabungannya akan semakin bertambah. Dan sebaliknya, apabila tingkat pendapatan seseorang semakin kecil, maka seluruh pendapatan digunakan untuk konsumsi semakin tingkat tabungan nol. Ada 3 nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat muslim. Yang pertama adalah keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Prinsip ini mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia, mengutamakan konsumsi untuk ibadah daripada konsumsi duniawi. Konsumsi untuk ibadah merupakan balasan surga di akhirat, sedangkan konsumsi duniawi adalah present consumption. Yang kedua, konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas, semakin tinggi pula kesuksesan yang didapat. Kebajikan, kebenaran, dan ketakwaan kepada Allah SWT merupakan kunci moralitas Islam. Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan dan menjauhkan diri dari kejahatan. Yang ketiga, kedudukan harta merupakan anugerah Allah SWT dan bukan sesuatu dengan sendirinya bersifat buruk atau sehingga harus dijauhi secara berlebihan. Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar. Konsumsi merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia karena untuk bisa bertahan hidup, manusia harus makan untuk hidup, berpakaian untuk melindungi tubuhnya dari berbagai perubahan suhu, mempunyai rumah untuk berteduh, berkumpul dengan keluarga dan berlindung diri dari hal yang mengganggu dirinya, dan juga kebutuhan lain untuk melengkapi atau faktor pendukung memenuhi kebutuhannya. Menurut Islam, konsumsi ialah suatu aktivitas ekonomi yang memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan ibadah dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dalam rangka mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perilaku dalam ekonomi Islam. Definisi perilaku konsumen. Perilaku konsumen Islami didasarkan atas rasionalitas yang disempurnakan dan mengintegrasikan keyakinan serta kebenaran yang melampaui rasionalitas manusia yang sangat terbatas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Islam memberikan konsep pemenuhan kebutuhan disertai kekuatan moral, ketiadaan tekanan batin, dan adanya keharmonisan hubungan antar sesama.
Ekonomi Islam bukan hanya berbicara tentang pemuasan materi yang bersifat fisik, tapi juga berbicara cukup luas tentang pemuasan materi yang bersifat abstrak. Pemuasan yang lebih berkaitan dengan posisi manusia sebagai hamba Allah SWT. Prinsip dasar perilaku konsumen Islami diantaranya adalah 1. Prinsip syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi, di mana terdiri dari prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketatanan beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk dan khalifah yang nantinya dimana pertanggungjawaban oleh pencipta. Ketiga, prinsip ilmu, yaitu seorang ketika akan mengkonsumsi harus mengetahui ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi. Keempat, prinsip amaliyah, sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi Islami tersebut. Seseorang dituntut untuk menjalankan apa yang sudah diketahui, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal, serta menjauhi yang haram dan syubhat. Prinsip kuantitas, yaitu sesuatu dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam. Yang terakhir, prinsip prioritas, yaitu memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudorotan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.